Pada kemana anak-anak ini? Biasanya nggak ada yang terlambat. Dari mana? Kok telat? Dari mana? Iya nih Pak, soalnya kita lagi siap-siap mudik. Yang lain udah pada mudik apa kok cuman kalian berdua? Siapnya udah sudah tinggal kita. Ya udah kita mulai walaupun berdua ya, mudah-mudahan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, kita bersyukur karena kita bisa bertemu ya walaupun hanya beberapa orang, 2 orang. Barangkali kita bisa berdiskusi singkat saja ya, 1 topik atau 2 topik aja biar tidak terlalu panjang. Silakan yang mau bahas topik apa? Saya Pak, kebetulan kita berdua ini nggak mau mudik. Saya tuh heran Pak, Kenapa ya di hari raya Idul Fitri itu ada mudik, sedangkan di Idul Adha tidak ada mudik? Emang mudik itu ada hukumnya ya Pak? Hukum asal semua perbuatan itu adalah boleh sampai ada syariat yang mengatur, yaitu kalau di Islam Al-Quran dan hadis. Contoh makan, hukum makan itu boleh karena ada syariat yang mengatur. Kemudian ada makan sunnah, ada makan wajib, ada makan haram. Ketika berpuasa ada syariat yang mengatur, makan tidak boleh di siang hari, haram jadinya. Makan sunnah, makan sahur sunnah karena ada syariat yang mengatur tentang sahur. Makan wajib, ketika orang sudah mau meninggal itu harus makan ya, makan obat misalnya, itu wajib hukumnya. Kalau misalnya ketika dia tidak makan obat itu dia akan mencelakakan diri. Atau contoh yang lain, hukum asal orang nikah. Nah ini yang perempuan ini. Hukum asal poligami dengan banyak perempuan, 1 laki-laki 100 perempuan itu boleh. Hukum asalnya. Laki-laki mau nikah dengan berapa orang perempuan pun boleh, hukum asalnya. Kemudian diatur oleh Al-Quran, diatur oleh syariat Islam, laki-laki hanya diperbolehkan menikah maksimal 4. Diatur lagi oleh Al-Quran, kalau tidak bisa adil, maka laki-laki hanya boleh menikah dengan 1 orang perempuan. Jadi hukum atau syariat itu mengatur, ada yang mengatur perbuatan yang semula boleh, kemudian menjadi sunnah, menjadi wajib, menjadi tidak boleh. Demikian pula dengan mudik. Mudik ini suatu ritual yang bukan ritual agama, bukan. Tetapi ini adalah tradisi. Karena barangkali hanya ada di Indonesia. Mereka yang terutama Jawa gitu ya, ada istilah kumpul nggak kumpul, makan nggak makan, yang penting kumpul gitu kan, ada istilah itu. Lalu bagaimana hukum mudik? Nah, hukum mudik itu ada beberapa hal. Yang pertama, mubah, boleh, silakan mudik. Bagaimana mudik yang mubah ini? Karena mudik nggak mudik tidak berpengaruh apapun. Misalnya, mungkin keluarga di kampung sudah meninggal semua sehingga tidak ada bapak, tidak ada ibu yang merindukan. Tetapi kan masih ada sepupu yang ingin tahu kabar berita. Silahkan mau mudik atau tidak selama ada anggaran. Yang kedua adalah mudik sunnah. Ketika kepulangan kita mampu hadirkan kebahagiaan pada orang-orang terkasih, terutama adalah orang tua. Terkadang orang tua hanya ingin melihat kita di rumah saat lebaran kumpul bersama. Maka ini mudik sunnah. Nah, untuk mudik yang seperti ini, ketika teman-teman sampai di rumah, udah tinggalkan yang namanya HP. Taruh HP-nya, ngobrol
dalam dengan orang tua, dengan ibu, dengan bapak, karena mereka yang paling merindukan. Jangan kemudian seketika di rumah sibuk main HP. Aku sudah di rumah, nanti silaturahim ke alumni SD. Setelah itu main bersama alumni SMP. Setelah itu main bersama alumni SMA. Setelah itu main dengan teman bermain, dengan teman TK, dengan orang tua di rumah ketika sudah capeknya. Ini nggak boleh. Yang paling merindukan kita ketika di perantauan adalah orang tua, keluarga. Oleh karena itu, beri ruang dan waktu yang paling banyak untuk mereka. Kalau untuk reunian silaturahim dengan teman TK, teman bermain, teman ini nanti belakangan. Kalau sudah orang tua kita puas melihat kita, puas mereka berkeluh kesah, puas mendengar cerita kita. Itu. Yang ketiga adalah mudik haram. Jadi manakala, bagaimana mudik haram ini? Manakala kepulangan dia dari kota ke desa itu diniatkan untuk menimbulkan prahara. Misal dia pulang karena dendam pada orang yang telah mencelakakan dia. Dia ingin balas dendam. Sehingga karena kebetulan ini kalau dia mudik, kan semuanya pada mudik nih, ada di kampung. Nah ini kebetulan nih, nanti dia pulang mau balas dendam. Atau dia mudik karena ingin bertemu dengan perempuan, misalnya janjian gitu ya. Sudah janjian kita nanti pulang bareng-bareng ya, kita di kampung nanti ketemuan, dalam rangka bermaksiat pada Allah. Itu tidak boleh. Jadi kalau memang kita mau mudik, maka niatkan semata-mata karena Allah, karena niat untuk menyambung silaturahim. Kalau masih ada orang tua di kampung, maka niatkan kepulangan kita itu untuk membahagiakan kedua orang tua, ibu, bapak, dalam rangka mencari ridho kedua orang tua. Sehingga misalnya kan lebih enak nih, Bu, saya merantau ke kota, saya merantau belajar di luar kota, mohon doanya. Kan beda ya suasananya ketika kita minta dilewat telepon dengan kita ketika saling gitu ya. Beda suasana. Jadi perbanyaklah ketika mudik bersama orang tua. Jangan minta ridho, karena ridho Allah itu juga berkaitan dengan, tergantung dengan ridho kedua orang tua. Gitu. Ada lagi? Kalau misalkan musafir itu diperbolehkan tidak puasa itu 50 km ya Pak ya? Kan rumahku deket nih, cuma di Lumajang. Saya muter dulu yang jauh biar tidak puasa, boleh gak? Lewat Situbondo. Iya, lewat Situbondo. Biar dihitung musafir maksudnya. Ya silahkan saja, muter dulu lewat Situbondo ke Surabaya, diniatkan silaturahim ke rumahnya teman gitu biar makan. Ya boleh saja. Silakan, tapi niatnya itu yang dikatakan musafir yang diperbolehkan berbuka itu adalah seorang yang melakukan perjalanan karena Allah. Jadi pastikan niat Anda kalau misalnya ingin seperti itu, niatkan untuk silaturahim ke rumah teman atau apa. Tapi ngapain juga itu ya. Rumahnya di Lumajang kemudian lewat Situbondo hanya biar bisa makan gitu. Kan aneh rasanya ya. Aneh-aneh aja kamu itu. Tapi kalau mau nyoba ya nggak apa-apa sih makan. Sekalian dari Lumajang, dari Situbondo kemudian ke Surabaya. Dari Surabaya Bungurasih baru sampai di Lumajang. Capeknya itu kan nggak senilai dengan buka puasa sepiring nasi. Apalagi juga kamu harus bayar utang kan. Berat juga. Belum lagi resiko di jalan. Itu yang paling penting sih, resiko di jalannya itu. Jadi tidak sarankan muter-muter. Luar Banyuwangi, Situbondo, Lumajang. Lebih itu sudah. Maghrib sampai Lumajang. Biar dihitung musafir. Ya, masuk juga. Seperti saya ini kan jarak pulang kalau resmi cuman 3 kilo. Kalau misalnya saya lewat ke Lumajang, Tanggul, ya saya termasuk musafir ini. Ada lagi? Saya tuh heran Pak selama ini. Bapak kok bajunya itu aja ya? Apa Bapak nggak punya baju? Perasaan dari episode pertama deh, ini udah berapa kelas Bapak? Udah berapa kelas kita lewati? Udah berapa episode kita lewati? Tapi
bajunya bapak itu aja mulu, nggak pernah saling. Kebetulan saja pas kelasnya teman-teman saya pakai baju ini. Jadi bajunya terjadwal. Senin merah, Selasa jingga, Rabu hijau, Kamis biru, kayak pelangi. Ya memang baju saya tidak banyak juga warnanya, terus modelnya cuma itu saja karena saya lebih memudahkan saya. Kalau model satu model, bahkan ada cuma 2 model kalau nggak salah, memudahkan saya saja. Kalau warna ada beberapa warna, kebetulan pas teman-teman jadwalnya warna merah, jadi makanya kelihatan nggak salin, sebetulnya salin gitu. Cuma lebih memudahkan saja sih dalam pemilihan baju. Ada lagi? Jadi mudik jam kapan? Sudah beli tiket? Mungkin 1 jam lagi kayaknya ya Pak. Hati-hati di perjalanan dan jangan lupa ketika mudik ingat betul bahwa yang paling merindukan kita di kampung adalah keluarga, orang tua, ibu dan bapak. Jadi jangan kemudian baru nyampe sudah mau reunian ini kesana kemari. Pastikan orang tua kita puas duduk bersama kita. Setelah itu baru ke yang lain. Itu saya titip salam buat keluarga di rumah, mudah-mudahan senantiasa sehat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.